Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, kali ini kita berjumpa dalam pertemuan yang kedua dari kuliah pemrograman 1. Dan di sini saya, Muhammad Edi Wibowo, telah ditugasi oleh tim untuk mengampu suatu materi yang membahas mengenai algoritma pengembangan dan penyajiannya. Saya mengajak kepada rekan-rekan semua untuk selalu semangat dan tetap produktif meskipun saat ini kita berada di tengah-tengah situasi pandemi. Dan mari kita ikuti kuliah ini dengan sebaik-baiknya dengan harapan ilmu yang kita dapatkan di sini nanti bisa kita pahami dengan sangat baik dan kita aplikasikan untuk berbagai kepentingan perkuliahan maupun kepentingan-kepentingan yang lain di masa yang akan datang. Baik, jadi apa itu algoritma? Kita bisa mulai dari mencoba membahas sedikit mengenai definisi algoritma. Secara sederhana, algoritma itu dapat diartikan sebagai suatu rencana. Dalam hal ini, rencana itu berupa langkah-langkah yang sistematis, yang logis, yang efektif, serta menghasilkan solusi yang benar yang digunakan suatu persoalan. Sistematis dapat bertahap, dan kita berusaha menyelesaikan persoalan secara bertahap, yaitu dari bagian per bagian. Di sini algoritma dikembangkan tidak dengan cara yang acak maupun sporadis. Juga kita tidak berusaha untuk mengembangkan suatu metode untuk menyelesaikan persoalan dengan seketika. Melainkan kita ingin membangun suatu langkah-langkah yang terurut, yang tersusun dengan baik, serta dapat digunakan di dalam situasi dan kondisi dengan hasil yang konsisten. Selanjutnya, algoritma harus logis, artinya langkah-langkah yang ada di sana itu dapat diterima oleh nalar manusia, dianggap sebagai suatu langkah yang masuk akal. Selain itu, algoritma juga harus efektif, yang berarti harus mampu memberikan solusi sesuai dengan harapan, harus mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang kita harapkan dan mampu memberikan solusi yang benar, yaitu solusi yang tidak keliru, solusi yang korek. Jadi itu beberapa ketentuan yang mencerminkan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dapat kita pandang sebagai suatu algoritma. Selain tiga ketentuan tadi, yaitu sistematis, logis, lalu efektif dan benar, algoritma juga memiliki sejumlah karakteristik penting yang bisa kita lihat bersama pada slide ini. Jadi, kriteria yang pertama terkait dengan algoritma itu adalah setiap langkah yang ada di sana itu tidak boleh ambigu, harus bermakna tunggal. Mengapa harus seperti itu? Yaitu, jika langkah algoritma itu ambigu atau multitafsir, maka hal ini akan menghalangi eksekutor untuk mengeksekusi ataupun menjalankan langkah-langkah algoritma. Sebagai contoh, misalnya diberikan instruksi, tambahkanlah X dengan 1 atau 2. Maka di situ sebagai seorang eksekutor akan kebingungan. Mana yang akan dipilih? Apakah 1 atau 2? Jadi di sini ada suatu informasi yang tidak pasti yang mengakibatkan eksekutor itu mengalami kebingungan. Sebagai konsekuensinya, yang mungkin terjadi, yang buruk misalnya adalah ketika eksekutor akhirnya justru berhenti melakukan eksekusi dari algoritma. Contoh tadi mungkin bisa diperbaiki dengan suatu instruksi semacam ini, tambahkanlah X dengan random 1 atau 2. Maka dalam hal ini karena ada informasi tambahan dalam instruksi tadi yaitu berupa langkah random, maka
sang eksekutor bisa kemudian mengambil dadu, kemudian melemparkan dadu itu untuk mendapatkan nilai tertentu. Jika dadu itu mengeluarkan nilai kecil, yaitu nilai 1, 2, atau 3, maka eksekutor bisa menambahkan 1 kepada X. Sedangkan jika dadu memberikan nilai besar, yaitu nilai 4, 5, atau 6, maka eksekutor bisa menambahkan angka 2 ke dalam X. Dengan demikian, langkah yang ambigu tadi perlu diperbaiki supaya menjadi langkah yang tidak ambigu. Kriteria yang kedua, yaitu kriteria selanjutnya dari algoritma adalah suatu algoritma boleh tidak memiliki masukan, tetapi harus memiliki minimal satu keluaran. Hal ini terkait dengan tujuan pembuatan algoritma, yaitu untuk menyelesaikan masalah. Jika algoritma tidak menghasilkan apa-apa, ataupun tidak memberikan luaran apapun, ataupun tidak menghasilkan perubahan apapun, maka tentu saja tidak akan ada yang berubah dengan keadaan yang ada. Sebagai konsekuensinya, maka kalau semula ada persoalan tertentu yang dihadapi, maka persoalan itu pun tidak akan pernah mengalami perubahan. Artinya persoalan yang ada juga tidak akan pernah terselesaikan seandainya algoritma itu tidak pernah menghasilkan apapun. Kriteria selanjutnya dari algoritma adalah ia harus memiliki jumlah langkah yang berhingga, serta harus dapat dieksekusi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Apabila algoritma tidak pernah menyelesaikan langkah-langkahnya, maka tidak jelas apakah persoalan sudah selesai atau belum. Demikian pula jika algoritma tidak dapat dieksekusi, maka ia tidak akan mungkin akan menyelesaikan suatu persoalan. Kriteria yang lain dari algoritma adalah ia seharusnya cukup abstrak dan tidak terikat dengan sebuah implementasi tertentu. Algoritma yang baik dengan demikian dapat dilaksanakan oleh eksekutor-eksekutor yang berbeda dengan perlengkapan yang berbeda-beda pula, serta hasilnya dapat digunakan oleh banyak orang. Kita bisa membayangkan jika ada suatu algoritma yang hanya bisa dieksekusi, misalnya di mesin saya saja, maka kita tentu bisa melihat bahwa algoritma seperti itu tidak bisa memberikan banyak manfaat. Apalagi jika yang saya miliki itu sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Demikian tadi rekan-rekan, sekilas pengertian mengenai algoritma dan juga kriteria-kriteria yang mencirikan secara khas algoritma itu apa. Rekan-rekan yang berbahagia, selanjutnya mari kita coba melihat sekilas sejarah algoritma. Di sini kita akan mengetahui bahwa algoritma ini merupakan suatu ilmu yang telah ada sejak lama, dan kita juga akan melihat beberapa tokoh yang memiliki peran yang cukup besar dalam pengembangan ilmu ini. Istilah algoritma diambil dari nama seorang ilmuwan, astronomer, dan ahli matematika dari Persia yang hidup di abad ke-8. Beliau adalah Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah tokoh yang memperkenalkan ilmu aljabar melalui bukunya yang berjudul Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Di dalam buku itu dijabarkan bagaimana suatu persoalan dapat dimodelkan dalam bentuk ekspresi matematika. Jadi kita menemukan di sana ada variabel, ada konstanta, kemudian ada operasi, kemudian ada juga relasi ekuivalensi dan seterusnya, yang mencerminkan suatu persoalan yang ingin dicari solusinya. Melalui ekspresi matematika tadi, maka kemudian seseorang bisa mengeksekusi langkah-langkah penyelesaian masalah, yaitu dengan cara memanipulasi ekspresi tadi atau mengubah bentuk dari ekspresi tadi melalui sejumlah langkah-langkah tertentu, sehingga pada akhir dari proses ini akan diperoleh nilai dari suatu variabel yang sebelumnya belum diketahui. Oleh orang-orang yang mempelajari buku tersebut, langkah-langkah seperti ini sering disebut sebagai langkah-langkahnya Al-Khwarizmi, atau sering juga disebut sebagai langkah-langkahnya algoritma. Dan setelah itu muncul istilah algoritmus. Jadi algoritmus ini adalah teknik yang diperkenalkan di dalam buku tadi,
yaitu berupa langkah-langkah untuk mencari nilai dari suatu variabel. Dalam perkembangannya, istilah algoritmus ini berubah menjadi algoritma, dan saat ini kita juga mengenal istilah algoritma atau algoritma dalam bahasa Indonesia, yang merupakan salah satu istilah baku di bidang ilmu komputer. Meskipun istilah algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan dari abad ke-8, sejarah algoritma sesungguhnya telah dimulai jauh sebelumnya. Salah satu sumber tertua yang menunjukkan penggunaan algoritma adalah catatan-catatan dari Babilonia. Di abad ke-16 sebelum Masehi, masyarakat Babilonia telah memiliki cara untuk mencari akar bilangan. Sebagai contoh, ketika diberikan bilangan 24 sebagai masukan, maka metode yang dikembangkan di Babilonia akan mencoba menemukan akarnya dengan membuat suatu tebakan awal, misalnya nilai 4. Dari tebakan awal ini, maka akan dilakukan pembagian, yaitu 24 dibagi dengan tebakan awal, yaitu 24 dibagi 4, menghasilkan 6. Tentu saja hasil tersebut menunjukkan bahwa 4 itu bukan akar yang sesungguhnya, tetapi bisa diperoleh informasi bahwa akar dari 24 itu berada di antara 4 dan juga 6. Metode ini bisa dilanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu kita akan memilih tebakan yang kedua, yang bisa dihitung sebagai rata-rata dari 4 dan 6, yaitu 5. Maka prosedur tadi bisa kita lanjutkan lagi dengan cara yang serupa. Kita bagi 24 dengan 5 menghasilkan 4,8. Tentu saja kita belum mendapatkan akar yang diinginkan. Tetapi dari sini kita memperoleh informasi bahwa akar yang dicari itu berada di antara 4,8 dan 5. Maka langkah-langkah yang sama bisa kita ulang terus-menerus sehingga pada akhirnya akan diperoleh suatu nilai tebakan yang akan sangat dekat dengan nilai 24 yang sesungguhnya. Metode untuk mencari akar, masyarakat Babilonia juga telah memiliki metode untuk persoalan yang lebih rumit, misalnya mencari akar dari persamaan kuadrat ataupun akar dari persamaan pangkat 3. Untuk mengeksekusi langkah-langkah tadi, masyarakat Babilonia juga memanfaatkan banyak tabel-tabel untuk mempercepat penghitungan-perhitungan yang mereka lakukan, yaitu dengan cara mencari nilai-nilai penghitungan yang sudah direkam sebelumnya di dalam tabel-tabel tersebut. Tentu saja ilmu semacam ini untuk zaman itu merupakan ilmu yang advance, karena kita tahu bahkan konsep angka Arab seperti yang kita gunakan saat ini pun belum dikenal oleh masyarakat Babilonia. Mereka menggunakan simbol-simbol yang bisa kita analogikan dengan batang lidi untuk merepresentasikan angka-angka. Sehingga algoritma yang seperti itu sudah bisa kita anggap sebagai algoritma yang sangat advance untuk zaman itu. Selanjutnya di abad ketiga sebelum Masehi, tercatat ada seorang ilmuwan yang bernama Euclid yang berasal dari Yunani yang berhasil menemukan algoritma untuk mencari faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan bulat positif. Nanti akan kita lihat contoh algoritma Euclid ini di akhir kuliah. Yang saya rasa algoritma ini merupakan algoritma yang sangat cerdik, di mana suatu persoalan yang rumit itu bisa diselesaikan secara elegan dengan menggunakan suatu cara yang sangat cerdik. Pada abad kedua sebelum Masehi, ada seorang ilmuwan yaitu Eratosthenes yang mengusulkan suatu prosedur untuk menemukan bilangan prima dari satu set bilangan bulat pada range tertentu. Prosedur ini sering disebut dengan Sieve of Eratosthenes dan dapat dilihat melalui ilustrasi yang ditunjukkan di dalam video ini. Sebagai contoh, pertama metode tersebut akan menemukan angka 2 sebagai bilangan prima dan dilanjutkan dengan menandai semua kelipatan 2 sebagai bilangan non-prima.
Di iterasi selanjutnya, metode tersebut akan mendapatkan angka 3 sebagai bilangan prima, dan dilanjutkan dengan menandai semua kelipatan 3 sebagai bilangan non-prima. Di iterasi yang ketiga, akan diperoleh angka 5 sebagai bilangan prima, dan metode tersebut akan menandai semua kelipatan 5 sebagai non-prima. Pada tahun 263 Masehi, telah muncul suatu teknik atau telah dikenal suatu teknik yang disebut sebagai eliminasi. Tentu rekan-rekan sudah mengenal teknik eliminasi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear di sekolah menengah atas. Teknik eliminasi serupa, yaitu eliminasi Gauss atau juga yang disebut sebagai reduksi baris, ini ternyata telah dikenal dan digunakan oleh Liu Hui, seorang ahli matematika dari Cina yang hidup pada abad ketiga setelah Masehi. Hingga saat ini, teknik reduksi baris ini masih menjadi teknik yang utama pada aljabar linear dan telah diimplementasikan menjadi berbagai jenis pustaka perangkat lunak. Pada abad ke-7 setelah Masehi, ada seorang ilmuwan dari India, ahli matematika dari India yang bernama Brahmagupta. Beliau tercatat telah menemukan cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, atau tidak hanya menyelesaikan tetapi menunjukkan solusi umum dari persamaan kuadrat. Jadi kalau kita di sekolah menengah atas itu diperkenalkan ya dengan diskriminan, kemudian dengan akar 1 dan akar 2. Kemudian ada rumus untuk persamaan kuadrat. Ternyata hal itu telah terungkap sejak abad ke-7 Masehi. Sebagai contoh, ketika diskriminannya itu adalah positif, maka kita memiliki 2 akar real yang berbeda. Apabila diskriminannya itu adalah 0, maka kita hanya memiliki 1 angka real, 1 akar real maksud saya. Dan apabila diskriminannya lebih kecil dari 0, maka kita akan memiliki 2 akar yang berupa bilangan imajiner. Brahmagupta juga tercatat sebagai ilmuwan yang pertama kali menggunakan angka 0 sebagai angka tersendiri, serta ilmuwan yang menunjukkan atau membahas operasi-operasi aritmetika yang melibatkan angka 0. Ilmuwan-ilmuwan sebelumnya itu menggunakan angka 0 hanya untuk membantu merepresentasikan bilangan puluhan ataupun bilangan ratusan. Jadi tidak pernah angka 0 ini sebelumnya digunakan sebagai angka tersendiri. Selanjutnya pada abad ke-8, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Al-Khwarizmi memperkenalkan ilmu aljabar, di mana ekspresi matematika digunakan untuk memodelkan persoalan, kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah untuk memanipulasi ekspresi tersebut sehingga diperoleh nilai dari suatu variabel. Contoh seperti ini, atau langkah-langkah tadi penyelesaian persoalan matematika atau ekspresi matematika menggunakan variabel dan manipulasi ekspresi, itu merupakan contoh yang sangat eksplisit dan sangat jelas dari algoritma. Selanjutnya kita melompat ke abad 19. Ada Lovelace, atau ini seorang wanita yang bernama Ada, yang berasal dari suatu kawasan yang disebut sebagai Lovelace. Ini tercatat sebagai orang pertama yang membuat program untuk dijalankan oleh mesin. Jadi program tersebut dikembangkan oleh Ada untuk dieksekusi di suatu mesin yang dikembangkan oleh Charles Babbage. Charles Babbage sendiri merupakan seorang insinyur yang memiliki ide atau memiliki desain untuk mengembangkan mesin mekanik yang melakukan komputasi. Ada beberapa generasi sesungguhnya mesin-mesin yang dikembangkan oleh Charles Babbage ini. Sebagai contoh ada differential engine, kemudian ada analytical engine. Dan untuk analytical engine ini, Ada Lovelace telah mengembangkan suatu program untuk menghitung angka Bernoulli. Tentu saja desain dari Charles Babbage ini merupakan desain yang futuristik,
pada waktu itu, yaitu mengembangkan suatu mesin yang bisa diprogram. Jadi khusus untuk analytical engine ini memang memiliki fasilitas untuk bisa diprogram. Dan pada akhirnya program yang pertama yang ditulis untuk mesin tersebut itu dikembangkan oleh Ada Lovelace yang sesungguhnya adalah seorang ibu rumah tangga dan juga seorang ilmuwan wanita yang menjadi pelopor di dunia komputasi dan dunia komputer. Memang desain ataupun program yang diusulkan oleh Charles Babbage dan juga Ada Lovelace pada waktu itu pada akhirnya tidak pernah terwujud menjadi sesuatu yang nyata karena keterbatasan teknologi yang ada pada waktu itu. Namun demikian, desain tersebut pada akhirnya berhasil dibangun oleh ilmuwan-ilmuwan modern yaitu pada tahun 1991. Di abad yang sama, seorang ilmuwan yang bernama George Boole mengembangkan dan mengenalkan suatu ilmu yang disebut sebagai aljabar Boolean atau aljabar yang melibatkan true and false, benar dan salah, yes atau no. Aljabar Boolean ini menjadi suatu perkakas matematika yang sangat penting untuk mengembangkan sirkuit elektronik, yaitu sirkuit-sirkuit yang memproses suatu sinyal, dan sinyalnya itu adalah khususnya adalah sinyal digital yang biasanya direpresentasikan dalam bentuk angka biner. Rekan-rekan tentu nanti akan menemukan ketika belajar mengenai sistem digital, katakanlah suatu teknik untuk membangun sirkuit yang tentu saja memanfaatkan banyak sekali formula dari aljabar Boolean. Selanjutnya di abad ke-20, pada akhirnya komputer telah berhasil dibangun sebagai suatu hal yang nyata. Komputer di abad ke-20 ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang dimulai pada tahun 1940-an, kemudian muncullah arsitektur komputer von Neumann, di mana program itu bisa ditulis di dalam memori. Kemudian muncul juga teori-teori komputasi yang diawali oleh ataupun dipelopori oleh Alonzo George dan Alan Turing. Dan kemudian berkembang dengan pesat, termasuk juga industri komputer yang saat ini kita telah bisa menikmati teknologi komputer, tidak hanya teknologi komputer yang statik, tetapi juga teknologi komputer yang mobile, yang bisa digunakan di berbagai tempat. Jadi itu tadi sekilas rekan-rekan sejarah mengenai algoritma. Tentu saja ini hanya ulasan yang singkat dan rekan-rekan bisa mencoba mencari tahu lebih dalam dengan membaca literatur-literatur yang ada di internet ataupun literatur-literatur yang lain. Saat ini algoritma dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung berbagai keperluan. Sebagai contoh, seperti yang kita diskusikan tadi, algoritma dapat digunakan sebagai suatu rencana yang merupakan alternatif solusi dari suatu persoalan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan algoritma untuk mengkomunikasikan gagasan dan ide kita kepada orang lain, di mana gagasan yang berbentuk algoritma akan dapat dipahami dengan lebih mudah. Algoritma dapat pula digunakan untuk mendeskripsikan suatu metode secara formal ataupun semi-formal. Sebagai contoh, Standard Operating Procedure atau SOP di berbagai organisasi dapat dituliskan dalam bentuk algoritma. Pengembang perangkat lunak juga dapat menjadikan pembuatan algoritma sebagai suatu langkah wajib sebelum implementasi. Hal ini dilakukan agar dihasilkan solusi yang terdokumentasi dengan baik, solusi yang terstruktur dan sistematis, serta solusi yang cukup abstrak yang dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis situasi dan kondisi. Selanjutnya, bagaimana kita dapat mengembangkan algoritma? Terkait dengan hal ini, terdapat suatu guideline yang terdiri dari 5 langkah pengembangan yang dapat kita ikuti untuk mencapai tujuan tersebut. 1. Mendapatkan deskripsi persoalan. 2. Menganalisa persoalan. 3.
membuat algoritma tingkat tinggi. 4. Memperhalus algoritma. Dan 5. Memeriksa kembali algoritma. Langkah pertama dalam mengembangkan algoritma adalah memahami persoalan yang sedang dihadapi dan harus diselesaikan. Untuk itu, algoritma kita dapat mengumpulkan informasi dari klien, yaitu orang yang berkepentingan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi tersebut. Sebagai contoh, seorang klien memiliki persoalan bahwa ia merasa lapar dan ingin memakan sesuatu yang menjadi favoritnya, yaitu pizza. Untuk itu, ia meminta kepada kita untuk membuat pizza sesuai dengan keinginannya. Di sini kita bisa menggali informasi yang lebih detail dari klien mengenai persoalan yang dihadapinya dan juga solusi yang diharapkannya. Kita bisa, sebagai contoh, bertanya apakah semua bahan sudah tersedia secara lengkap, apakah semua peralatan memasak telah tersedia dan siap untuk digunakan, apakah pizza yang diinginkannya adalah sembarang jenis pizza, dan lain-lain. Kendala yang sering dihadapi dalam mengumpulkan deskripsi persoalan adalah penjelasan klien yang sering ambigu. Hal ini tidak terlepas dari persoalan inheren yang ada pada bahasa natural, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Selain itu, klien pada umumnya juga bukan merupakan pemikir yang cermat, sehingga dalam menjelaskan persoalan, ia sering menggunakan asumsi yang tidak disebutkan, sering memberikan deskripsi yang tidak lengkap, bahkan bisa juga memberikan deskripsi yang mengandung kontradiksi internal. Sebagai contoh, seorang klien bisa saja menginginkan pizza dengan komposisi daging yang tinggi, tetapi juga menginginkan pizza yang tidak mengandung lemak. Langkah kedua dari pengembangan algoritma adalah menganalisa persoalan. Untuk keperluan ini, kita bisa menentukan terlebih dahulu starting point dari algoritma yang akan kita kembangkan. Di sini kita bisa menggali secara lebih detail mengenai masukan apa yang tersedia untuk algoritma, dalam bentuk apa dan dari mana masukan tersebut bisa kita peroleh, relasi apa saja yang ada di dalam masukan tersebut, serta aturan dan batasan apa yang harus dipenuhi selama eksekusi. Sebagai contoh, ketika klien meminta kita membuat pizza, bisa jadi semua alat dan bahan ternyata sudah disediakan oleh klien. Dan juga kita bisa mengetahui ternyata semua bahan disediakan dalam jumlah yang banyak oleh klien, sehingga kita tidak memiliki kekhawatiran mengenai ternyata rupanya menginginkan bahwa biaya pembuatan pizza per potongnya tidak boleh lebih dari 50.000. Jadi itu semua adalah contoh-contoh starting point yang ternyata bisa kita lagi atau kadang perlu kita gali lagi untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Setelah menganalisa starting point, kita dapat melanjutkan pekerjaan analisis kita dengan menentukan ending point. Di sini kita bisa menggali secara detail mengenai luaran apa yang harus dihasilkan oleh algoritma, data apa yang berubah, serta data apa yang harus dibuang. Dalam kasus pembuatan pizza sebagai contoh, kita mungkin perlu mengetahui berapa potong pizza yang harus dihasilkan, serta apakah perlu kita nanti membuang bahan-bahan yang tersisa dari proses pembuatan pizza. Selama melakukan analisis persoalan, identifikasi struktur data seringkali bisa menjadi hal yang konstruktif dan dapat bermanfaat. Dalam hal ini, struktur data ini adalah suatu penyimpanan ataupun susunan dari data yang ada di dalam memori komputer, yang mana pemilihan struktur data yang tepat itu bisa mendukung pekerjaan-pekerjaan atau langkah-langkah dari algoritma ini secara elegan, secara efektif, dan secara efisien. Jadi di sini kita ketika melakukan proses analisis persoalan, kita bisa juga sudah mulai berpikir mengenai struktur data apa yang kira-kira bisa kita gunakan
dengan baik dan dengan tepat di dalam algoritma kita nantinya. Dalam kasus pembuatan pizza, kita bisa mencoba mengidentifikasi sebagai contoh di mana bahan-bahan akan ditaruh sebelum proses memasak dimulai. Dapatkah kita mengambil bahan secara cepat dengan berbagai ukuran sendok, ataukah mungkin kita hanya bisa mengambil bahan dengan menggunakan peralatan sendok yang seadanya. Kita juga bisa sebagai contoh mengidentifikasi di mana adonan-adonan akan ditaruh. Apakah ada panci yang bisa digunakan dalam jumlah yang banyak, ataukah kita hanya memiliki meja di mana kita harus menaruh adonan di atas meja itu. Selain itu, kita juga bisa bertanya, apakah perlu kita menyajikan pizza yang dihasilkan dalam kemasan tertentu? Serta kita juga bisa mencoba mencari tahu berapa jumlah loyang yang dapat digunakan, serta seberapa besar kapasitas oven yang digunakan untuk memasak. Jadi di sini bisa jadi dalam sekali pemanggangan itu jumlah loyang yang bisa diproses atau yang bisa dipanggang itu juga terbatas. Jadi rekan-rekan semua, terkait dengan struktur data itu nanti akan menjadi salah satu pokok bahasan juga di dalam kuliah kita ini. Dan saya rasa suatu saat nanti rekan-rekan akan sering menjumpai bagaimana struktur data itu dapat menolong kita mengembangkan algoritma yang efektif dan efisien. Pilihan struktur data yang tepat juga dapat membawa kita kepada solusi-solusi yang kreatif dan inovatif yang jitu untuk mengatasi persoalan yang ada. Langkah ketiga dari pengembangan algoritma adalah membuat algoritma tingkat tinggi, yaitu berupa langkah-langkah utama sebelum nanti kita lanjutkan pendeskripsian langkah-langkah itu dalam bentuk yang lebih detail. Dalam kasus pembuatan pizza, kita sebagai contoh di awal kita hanya membuat beberapa langkah utama saja. Misalnya, 1. Membuat adonan untuk roti. 2. Membuat adonan untuk saus. 3. Membuat campuran bahan untuk topping. 4. Menaruh adonan ke dalam loyang, serta menambahkan saus dan topping di atasnya. Kemudian 5. Memanggang pizza sampai semua loyang terpanggang. Dan 6. Diakhiri dengan mengemas pizza. Tentu saja setiap langkah tadi masih bersifat umum, sehingga kita perlu memberikan penjelasan lebih lanjut dengan penjelasan yang lebih detail pada langkah pengembangan berikutnya. Langkah keempat dalam pengembangan algoritma adalah memperhalus langkah-langkah utama atau langkah-langkah tingkat tinggi tadi yang dibuat pada tahap sebelumnya. Sebagai contoh, tadi kita memiliki langkah utama pertama yaitu membuat adonan roti. Hal ini bisa kita rinci lagi sebagai contoh menjadi beberapa langkah yang lebih detail, antara lain menakar tepung terigu, menakar telur, menakar air, menakar ragi, dilanjutkan dengan mencampur semua bahan dan mengaduknya menggunakan bread maker atau blender selama 2 menit misalnya. Selanjutnya, kita perlu membiarkan adonan mengembang selama 10 menit, meremas-remas adonan, dan membiarkannya mengembang kembali lagi, atau mengembang yang kedua kalinya selama 10 menit. Contoh yang lain, bisa kita buat langkah-langkah membuat saus. Sebagai contoh, kita bisa merincinya menjadi langkah-langkah menakar tomat, menakar daging ayam, menakar oregano, memblender ayam, merebus dan melunakkan tomat, dan dilanjutkan dengan memasak semua bahan tersebut selama 10 menit menggunakan wajan. Dari sini, saya rasa rekan-rekan semua sudah bisa memahami bagaimana kita itu kadang-kadang perlu mendetailkan lagi langkah-langkah yang sebelumnya masih terlalu generik atau terlalu umum. Adapun langkah untuk memperhalus algoritma itu pada umumnya merupakan proses yang iteratif atau proses yang berulang. Setiap perulangan dalam hal ini dapat digunakan untuk mendetailkan langkah yang masih umum
tetapi bisa juga kita gunakan untuk mengkoreksi ataupun merevisi langkah-langkah yang sudah ada sebelumnya. Tentu saja ketika kita mendetailkan langkah-langkah yang ada, itu bisa jadi langkah itu mau detail yang sekarang, ada pula langkah yang perlu didetailkan dalam beberapa tahap. Jadi mulai dari agak detail sampai dengan yang semakin detail dan paling detail. Pendetailan mengenai langkah-langkah algoritma itu juga bisa kita cross-check-kan dengan kebutuhan dari eksekutornya. Karena setiap eksekutor kadang-kadang memerlukan atau istilahnya memiliki keinginan untuk mendapatkan deskripsi dengan kedetailan yang berbeda-beda juga. Langkah kelima dalam pengembangan algoritma adalah memeriksa kembali langkah-langkah yang telah kita rumuskan tadi. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah langkah-langkah tersebut sudah benar, serta kita tidak melewatkan hal-hal yang gagal. Selain itu, kita juga bisa melakukan pemeriksaan algoritma dalam rangka menyederhanakan langkah-langkah yang ada. Kita bisa juga menggunakan langkah ini untuk mencari tahu apakah sudah tersedia solusi yang dibuat orang lain uji adopsi ke dalam algoritma kita. Kita juga bisa mencoba memikirkan apakah langkah-langkah algoritma yang sudah kita kembangkan tadi itu bisa kita buat supaya menjadi lebih generik sehingga bisa digunakan dalam atau untuk kepentingan yang lebih bervariasi lagi. Rekan-rekan yang berbahagia, jadi itu tadi 5 langkah mengenai pengembangan algoritma. Tentu saja guideline 5 langkah itu mungkin guideline yang simple, dan rekan-rekan semua mungkin nanti bisa mencoba mengeksplorasi secara mandiri. Jangan-jangan mungkin ada guideline lain lagi yang lebih detail dan juga lebih cocok untuk diaplikasikan. Tapi setidaknya 5 langkah tadi itu bisa kita jadikan sebagai modal untuk mempelajari pengembangan algoritma di dalam mata kuliah ini. Selanjutnya kita akan mencoba melihat bagaimana cara menyajikan algoritma. Jadi setidaknya terdapat 3 cara untuk menyajikan algoritma yang telah kita kembangkan. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan bahasa natural, yaitu berupa deskripsi dalam bahasa sehari-hari, yaitu seperti deskripsi berbahasa Indonesia, ataupun deskripsi dalam bahasa Inggris, ataupun deskripsi dalam bahasa-bahasa lainnya. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan bahasa visual, berupa diagram alir, atau yang memiliki nama dalam bahasa Inggris, yaitu flowchart. Cara yang ketiga adalah menggunakan kode semu atau disebut juga pseudocode, yaitu suatu bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi pada komputer. Mari kita coba detail dan algoritma tersebut. Cara yang sepertinya paling mudah bagi orang awam adalah mendeskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat dalam bahasa sehari-hari. Seperti yang sudah kita diskusikan, cara ini sering digunakan pada resep masakan dan juga bisa kita temukan pada saat misalnya kita membaca petunjuk pada manual peralatan yang kita beli dari toko. Kalimat-kalimat dalam hal ini biasanya ditulis dalam bentuk perintah atau berbentuk kalimat yang imperatif. Dan untuk memudahkan pembaca memahami urutan instruksi tadi atau urutan kalimat-kalimat tadi, maka setiap langkah itu dapat diberi nomor urut. Sehingga rangkaian langkah-langkahnya itu dapat terlihat dengan jelas oleh pembaca. Selain itu, nomor urut juga dapat digunakan sebagai cara untuk mengacu langkah tertentu di dalam algoritma. Untuk mengurangi ambiguitas dari narasi berbahasa sehari-hari ataupun deskripsi dalam bentuk kalimat berbahasa natural tadi, kita sebagai pengembang algoritma bisa membuat informasi pelengkap dalam bentuk gambar ilustrasi.
Jadi selain narasi, kita juga bisa membuat gambar ilustrasi yang merupakan sarana yang sangat efektif untuk membantu pembaca algoritma kita itu memahami proses yang terjadi. Selain itu, pembuatan gambar ilustrasi juga akan mendorong pengembang algoritma untuk berpikir secara visual. Dan cara pikir visual ini sebenarnya telah terbukti menjadi teknik yang sangat berguna dalam proses problem solving ataupun dalam proses pengembangan solusi di berbagai bidang kehidupan. Beberapa hal yang menjadi kelemahan bahasa natural untuk menyajikan algoritma adalah potensi ambiguitasnya yang tinggi, serta deskripsi algoritma yang diperoleh pada umumnya itu kurang ringkas. Baik rekan-rekan semua, adapun cara yang kedua untuk menyajikan algoritma adalah dengan menggunakan diagram alir. Diagram alir terdiri dari notasi-notasi atau elemen-elemen visual tertentu yang dapat dihubungkan dengan panah, dengan gambar panah, sehingga menjadi suatu rangkaian langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Pada gambar berikut ditunjukkan contoh-contoh elemen diagram alir. Rekan-rekan semua juga dapat mencoba membuka program word processor yang mungkin sudah terinstall di laptop masing-masing. Kemudian rekan-rekan bisa melihat atau memeriksa bahwa di sana kadang-kadang telah tersedia notasi-notasi diagram alir yang bisa kita gunakan untuk menyajikan algoritma kita. Pada gambar ini, 6 elemen yang pertama itu adalah 6 elemen utama diagram alir yang meliputi simbol start, kemudian ada juga simbol proses, kemudian ada anak panah yang menyambung simbol satu dengan simbol yang lain, kemudian ada juga simbol decision, kemudian ada simbol input-output, dan simbol predefined process. Selain yang 6 tadi, ada juga elemen-elemen yang bisa melengkapi, yang bisa kita tambahkan ke diagram alir untuk memfasilitasi pembuatan deskripsi yang lebih spesifik. Elemen-elemen tambahan tersebut meliputi antara lain elemen untuk menyambung diagram di sebuah halaman ke diagram yang ada di halaman lain. Ada juga elemen-elemen untuk menspesifikkan input-output, misalnya simbol manual input dan juga simbol display. Kita juga bisa menemukan elemen-elemen untuk menspesifikkan penyimpanan seperti simbol document, simbol multiple documents, data storage, internal storage, tape, database, dan paper tape. Di bidang bahasa pemodelan, saat kenal suatu standar yang disebut sebagai Unified Modeling Language atau UML. UML merupakan suatu bahasa yang dikembangkan bersama oleh banyak kalangan melalui suatu konsorsium. Bahasa ini telah melalui proses pengembangan yang cukup panjang dan nampaknya saat ini telah diadopsi secara luas di kalangan akademik dan kalangan industri. Dalam UML, diagram alir itu menjadi bagian dari activity diagram. Sehingga activity diagram ini mencakup elemen-elemen yang ada pada diagram alir serta mencakup elemen-elemen lain. Misalnya seperti simbol for, join, dan swim lane yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan aktivitas ataupun langkah-langkah yang cukup kompleks. Dengan demikian, jika pengembang algoritma itu merasa elemen-elemen diagram alir itu kurang lengkap untuk mendeskripsikan algoritmanya, maka ia bisa menggunakan elemen-elemen yang lain yang ada pada activity diagram. Algoritma yang disajikan dengan menggunakan diagram alir itu lebih cepat untuk dipahami atau lebih cepat untuk ditangkap oleh orang awam, yaitu ketika jumlah langkahnya itu sedikit. Akan tetapi ketika jumlah langkahnya itu menjadi banyak, maka hasil visualisasi diagram alir ini justru menjadi rumit, sulit dipahami, sehingga tidak lagi menjadi praktis untuk digunakan. Jadi orang justru tidak akan terlalu suka
lihat diagram alir yang belum ini. Cara ketiga algoritma adalah dengan menggunakan atau pseudocode. Kode semu merupakan bahasa yang sangat mirip dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, di mana kita dapat secara eksplisit membuat dan juga menggunakan variabel. Kemudian kita juga bisa menggunakan berbagai jenis operasi, serta mendeskripsikan proses algoritma itu baik berupa urutan, percabangan, dan perulangan itu secara ringkas. Kita juga dapat memasukkan elemen-elemen bahasa formal dari berbagai disiplin ilmu ke dalam pseudocode. Misalnya kita bisa menggunakan quantifier, kita bisa menggunakan notasi himpunan, subhimpunan, fungsi, relasi, sigma, dan lain-lain. Yang biasanya hal-hal itu ditemukan di bidang matematika atau juga di bidang logika. Dibanding cara penyajian algoritma yang sebelumnya atau yang tadi kita bahas, pseudocode ini memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah algoritma dengan lebih ringkas, lebih precise, dan juga tidak ambigu, dan juga bisa digunakan untuk membuat deskripsi dengan tingkat kedetailan yang dalam. Namun demikian, untuk bisa menggunakan pseudocode, seseorang biasanya perlu mempelajari dan mengakrabkan diri dengan bahasa-bahasa pemrograman komputer. Jadi itu tadi rekan-rekan 3 macam cara untuk menyajikan algoritma, masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Dan kita sebagai seorang pengembang algoritma bisa jadi kita perlu memiliki skill untuk memilih cara apa yang paling tepat ketika kita harus menggambarkan suatu algoritma dan menyajikannya kepada orang lain. Baiklah rekan-rekan semua, sudah cukup panjang tadi pembahasan kita mengenai algoritma, kemudian cara mengembangkan algoritma dan cara penyajiannya. Maka untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik lagi, kita coba lanjutkan sedikit lagi, yaitu dengan mencoba mencermati sejumlah contoh sederhana algoritma beserta cara penyajiannya. Jadi contoh yang pertama akan kita bahas di sini adalah algoritma untuk mengirimkan kartu ucapan kepada saudara kita. Di sini kita bisa lihat bersama narasi dari persoalannya, yaitu I need to send a birthday card to my brother Mark. Lalu kita bisa baca juga analisisnya, yaitu I don't have a card and I prefer to buy a card rather than make one myself. Jadi ini cukup sederhana narasi persoalannya maupun analisisnya. Nah, sehingga kita bisa langsung saja masuk ke tahap yaitu pengembangan algoritma tingkat tingginya. Jadi ada 4 langkah utama untuk algoritma tingkat tingginya. 1. Go to a store that sells greeting cards. Lalu yang kedua adalah select a card. Lalu yang ketiga adalah purchase a card, dan yang terakhir adalah mail the card. Jadi ada 4 langkah utama, yaitu pergi ke toko, memilih kartu, membeli kartu atau membayarnya, dan kemudian mengirimkannya. Tentu saja langkah-langkah tadi, yang 4 tadi itu baru berupa langkah umum yang generik, maka kita bisa melakukan pendetailan antara lain dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kita untuk mencari informasi lebih lanjut. Misalnya seperti ini, jadi which store will I visit? How will I get there? Walk, drive, ride my bicycle, atau take the bus? Lalu what kind of card does Mark like? Apakah humorous, atau sentimental, atau risky? Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bisa menentukan langkah-langkah yang lebih detail. Sebagai contoh di sini ada 5 langkah sebagai perbaikan dari tadi 4 langkah yang sebelumnya. Jadi yang pertama, select a store from the map that is closest to home. Lalu yang kedua, go to the store by riding my bicycle. Yang ketiga adalah select the cheapest humorous card. Lalu yang keempat adalah purchase a card, dan yang terakhir adalah mail the card. Jadi sudah lebih detail, yaitu tokonya adalah toko yang paling dekat dengan rumah, bisa kita cari dari
map, lalu kita ke sana adalah dengan menggunakan sepeda. Lalu kartu yang akan kita beli itu adalah kartu yang jenisnya itu adalah kartu humor. Maka bisa kita lihat di sini langkah-langkahnya sudah menjadi lebih detail lagi. Kemudian perbaikan selanjutnya atau penghalusan algoritma bisa kita lakukan lagi. Sebagai contoh, untuk langkah yang terakhir ini mail the card ini, saya bisa memberikan contoh kepada rekan-rekan semua, yaitu kita bisa membuat 4 langkah pendetailan untuk mail the card. Sebagai contoh, 1, kita kirim kartu melalui pos, artinya kita pergi ke kantor pos kemudian memberikan kartunya itu ke petugas yang ada di sana. Lalu yang kedua, kita menunggu balasan dari Mark. Tentu saja di dalam kartu pos tadi kita sudah memberikan pesan kepada Mark agar segera membalas kartu kita itu tadi. Kemudian kita lanjutkan, jika sebelum 2 minggu sudah mendapatkan balasan dari Mark, maka selesai. Mengapa kita selesai? Karena di situ kita yakin bahwa Mark sudah menerima kartu kita. Terbukti Mark sudah memberikan balasannya kepada kita. Akan tetapi jika dalam waktu 2 minggu kita tidak mendapatkan balasan dari Mark, maka kita akan mengirim kartu. Hal ini kita lakukan supaya memang Mark itu pada akhirnya menerima kartu dari kita. Artinya kita dari setelah menunggu selama 2 minggu, kita kembali lagi ke langkah yang pertama, yaitu kita akan mengirim lagi melalui pos, atau bahkan kita kembali lagi ke langkah sebelumnya, yaitu kita akan pergi ke toko lagi, kemudian kita memilih kartu lagi, kemudian kita membeli kartu lagi, kemudian kita akan mengirimkan kartu melalui pos. Dan ini bisa kita kita lakukan berulang-ulang. Tujuannya apa? Di sini algoritma yang agak rumit untuk mail the card ini tujuannya adalah supaya memang Mark itu bisa memperoleh kartu kita, tidak sampai terlewat gitu ya. Karena kita akan kecewa kalau sampai terjadi bahwa kartu itu tidak pernah sampai kepada Mark. Ya. Algoritma yang rumit semacam ini kadang diperlukan ya, terutama kalau kita mengembangkan sistem komputer untuk memastikan tercapai dengan baik. Kemudian di sini saya juga bisa memberikan contoh kepada rekan-rekan mengenai perbaikan dari mail the card di sini, yaitu di sini kita akan memberikan nomor pada setiap kartu yang kita kirimkan ke Mark. Mengapa harus kita beri nomor? Supaya kalau Mark ini mendapatkan banyak kartu dari kita, dia tahu mana kartu yang sebenarnya itu adalah kiriman ulang dan mana kartu yang sebenarnya itu adalah kartu baru. Jadi kalau tidak diberi nomor, kadang-kadang ketika dia menerima kartu baru, maka bisa salah persepsi, dia mengira bahwa kartu yang baru itu adalah benar-benar pesan baru, bukan pesan kiriman ulang. Jadi di situ kita harus memberi nomor. Artinya apa? Ketika nomornya sama dengan nomor kartu yang sebelumnya pernah terkirim, itu artinya kartu itu adalah kartu kiriman ulang. Kita lihat langkah-langkahnya di sini, kita baca bersama-sama saja, yaitu naikkan nilai I, yaitu nomor surat I ini adalah nomor surat yang terakhir ya. Jadi kita naikkan nilai I, misalnya dari nomor 3 menjadi nomor 4, yaitu surat nomor 4 untuk Mark. Kemudian kita kirim kartu tadi melalui pos, yaitu kirim kartu dengan nomor I tadi. Kemudian kita tunggu balasan dari Mark. Jika sebelum 2 minggu sudah mendapat balasan, berarti selesai. Jika 2 minggu belum mendapatkan balasan, maka kita kirim kartu lagi melalui pos dengan nomor yang sama. Sehingga ketika kartu yang kedua itu diterima oleh Mark, karena nomornya sama, maka Mark bisa tahu bahwa itu adalah kartu kiriman ulang, bukan suatu pesan yang sama sekali baru. Baik, kita masih punya 2 contoh lagi di sini. Jadi contoh algoritma berikutnya ini adalah menentukan apakah suatu bilangan itu prima atau tidak. Jadi di sini yang menjadi input dari algoritma itu adalah suatu bilangan bulat positif. Misalnya kita sebut saja M di sini, nilai M ini adalah lebih besar daripada 1. Jadi bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Adapun luaran dari algoritma kita itu adalah suatu nilai true atau false yang mengindikasikan bahwa M tadi itu adalah bilangan prima atau tidak.
Kali ini kita akan dalam bentuk diagram alir, rekan-rekan bisa lihat semua di sini. Jadi kita tuliskan algoritma ini dengan suatu simbol mulai atau simbol start. Kemudian kita ambil nilai M. Jadi di sini algoritma itu akan membaca nilai masukan. Kemudian kita hitung akar dari M. Kebetulan akar dari M ini kita bulatkan ke bawah. Jadi kita ambil pembulatan ke bawahnya dan kita sebut sebagai N. Sebagai contoh, kalau M ini adalah bernilai 30, maka N ini bernilai dari akar 30 dibulatkan ke bawah, yaitu 5. Kemudian kita akan melakukan perulangan di sini. Jadi di situ ada tentukan nilai I yang diisi dengan 1. Nah, di sini I ini adalah angka yang akan kita gunakan untuk membagi masukan tadi. Kita mulai dengan angka 1, tapi selanjutnya langsung kita naikkan nilai I ini dengan 1, yaitu menjadi 2. Jadi kita akan membagi M itu dimulai dengan pembagi berupa angka 2. Maka kita lakukan pengecekan apakah M itu habis dibagi 2. Kalau M habis dibagi 2, maka kita langsung tahu bahwa M itu bukan bilangan prima. Tapi kalau M tidak habis dibagi 2, maka kita cek apakah M itu sudah lebih besar daripada N tadi ya. Kalau dia belum mencapai N, maka akan kita naikkan pembaginya. Jadi dari 2 menjadi 3. Lalu kita cek lagi apakah M habis dibagi dengan 3. Kalau habis dibagi berarti bukan prima. Kalau tidak habis dibagi, kita cek apakah 3 itu sudah mencapai batas atasnya tadi, yaitu N. Kalau belum, maka kita naikkan 3 menjadi 4. Kita cek lagi apakah M habis dibagi dengan 4. Jika iya, maka bukan bilangan prima. Jika tidak, maka kita cek lagi apakah sudah mencapai batas atas, yaitu N. Kalau belum, maka pembagi kita naikkan lagi, dan seterusnya. Sehingga ketika misalnya perulangan tadi menghasilkan pembagi yang sudah mencapai N, dan ternyata pembagi tadi juga belum pernah sukses begitu ya untuk membagi habis M, maka bisa kita katakan M itu adalah bilangan prima. Jadi kita keluarkan nilai keluaran berupa true. Jadi ini suatu contoh penggambaran bagaimana perulangan itu digambarkan menjadi suatu diagram alir. Kita sudah menggunakan notasi-notasi seperti percabangan atau tadi ya decision, pengecekan. Lalu di situ muncul sejumlah loop di dalam algoritma itu, di dalam diagram yang mengindikasikan adanya suatu proses yang iteratif atau proses yang berulang. Baik, ini adalah contoh kasus yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu kasus yang keempat, yaitu mencari faktor persekutuan terbesar di mana masukannya adalah dua bilangan bulat positif, dua buah bilangan bulat positif M dan N, keduanya ini bernilai lebih besar daripada 1. Lalu luarannya adalah suatu nilai yang merupakan faktor persekutuan terbesar antara M dan N, yang bisa kita sebut sebagai R gitu ya. Jadi R adalah FPB dari M dan N. Ini adalah contoh algoritma yang disajikan dengan diagram alir. Jadi kita mulai algoritmanya. Selanjutnya algoritma akan mengambil nilai M dan N. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari S, yaitu himpunan faktor-faktor dari M. Langkah berikutnya adalah cari T, yaitu himpunan faktor-faktor dari N. Kemudian selanjutnya adalah mencari irisan antara S dan T. Jadi itu adalah himpunan semua faktor persekutuan, semua faktor yang sama. Baru di langkah terakhir kita akan mengurutkan irisan tadi atau faktor-faktor persekutuan tadi dari kecil ke besar, dan akhirnya kita mendapatkan nilai faktor persekutuan terbesar, yaitu yang berada di posisi akhir gitu, dari nilai-nilai persekutuan tadi yang sudah diurutkan. Jadi ini bisa kita lihat ya, idenya ini adalah ide yang cukup generik, karena setiap langkah tadi mestinya harus bisa didetailkan lagi. Seperti urutkan itu masih generik. Bagaimana mengeksekusinya secara aktualnya itu harus didetailkan lagi. Termasuk juga tadi mencari faktor-faktor dari suatu bilangan itu juga masih generik. Dan ini sebenarnya cukup intuitif, algoritma mencari faktor persekutuan terbesar ini, jadi mudah untuk dibayangkan, tetapi ini bukan algoritma yang efisien.
algoritma yang memerlukan waktu lama untuk dieksekusi. Ada algoritma yang lebih efisien untuk mencari faktor persekutuan terbesar. Ya, ini kita mengingat lagi apa yang sudah kita bahas tadi di awal pertemuan, yaitu adalah algoritma Euclid yang ditemukan sudah lama sekali di abad ketiga sebelum Masehi. Jadi algoritma mencari faktor persekutuan terbesar dari M dan N, kita menggunakan proses seperti ini, yaitu ya, kita menggunakan proses berulang, dan ini algoritmanya ini sangat efisien, hanya dalam beberapa langkah kita bisa mendapatkan FPP-nya. Baik, mari kita coba melihat proses eksekusi dari algoritma ini dengan mengambil contoh kasus. Misalnya kita gunakan nilai 18 untuk M dan juga nilai 24 untuk N. Maka pada langkah pertama dari algoritma itu, jika M lebih kecil dari N, maka akan kita tukar posisinya. Supaya apa? Supaya M ini selalu menjadi angka dengan nilai yang lebih besar. Maka setelah langkah ini dieksekusi, kita akan mendapatkan nilai M sama dengan 24 dan nilai N sama dengan 18. Langkah berikutnya adalah langkah perulangan, di mana kita akan mencari modulo, atau dengan kata lain adalah mencari sisa pembagian antara M dan N. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini kita akan mencoba memodulo M dengan N, atau membagi M dengan N di sini 24 modulo 18. Kita simpan di dalam R, yaitu hasilnya adalah 6. Maka bisa kita lihat sisa pembagian dari 24 dan 18 adalah 6. Yang menarik adalah hasil pengamatan dari Euclid, yaitu bahwa faktor persekutuan terbesar antara 24 dan 18 itu bisa dicari menggunakan sisa pembagian tadi. Artinya kita akan mencari faktor persekutuan terbesar antara 18 dan 6. Dan rekan-rekan bisa coba melihat idenya itu di Wikipedia ataupun di internet itu, bahwa hal ini adalah valid. Artinya kita tidak lagi menggunakan 24, karena 24 ini akan kita ganti dengan sisa pembagiannya tadi. Sehingga sekarang FPP yang akan kita cari adalah FPP antara 18 dan 6. Maka di sini M-nya diganti dengan N. Di sini M-nya itu diganti supaya menjadi 18 dan N-nya itu diganti dengan hasil sisa pembagiannya tadi, yaitu 6. Sehingga yang tadinya FPP yang akan dicari itu adalah FPP antara 24 dan 18. Maka dengan prosedur ini, maka kita sekarang akan mencari FPP antara 18 dan 6. Sehingga nanti akan dihasilkan sisa pembagian yang sama dengan 0. Ketika sisa pembagiannya 0, maka proses akan dihentikan. Sebagai contoh, kita lanjutkan dengan step berikutnya. Sekarang M-nya adalah 18, N-nya 6. Maka kita dapatkan R sama dengan 18 modulo 6. Maka kita peroleh R ini nilainya adalah 0. Kemudian di sini kita pindah lagi posisinya, M-nya itu kita isi dengan 6 dan N-nya sekarang kita isi dengan 0. Dan ternyata kita sudah selesai. Karena R sudah bernilai 0, maka kita sudah tidak akan melakukan perulangan lagi, dan nilai yang kita kembalikan di sini itu adalah nilai M-nya. Sehingga kita dapatkan FPP antara 24 dan 18 itu adalah nilai M yang terakhir, yaitu 6. Jadi demikian ilustrasinya rekan-rekan semua. Algoritma Euclid ini algoritma yang cerdik, yang prosedur yang tadinya itu harus dikerjakan dalam cara yang rumit seperti yang ditunjukkan pada diagram Alder sebelumnya, ini ternyata ada solusi lain yang jauh lebih efisien. Dan ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan algoritma itu bagaimana seseorang itu bisa menemukan teknik yang baik, ini adalah suatu hal yang perlu diusahakan dan perlu dipikirkan, dipelajari dengan kecerdikan yang ada.
Baik rekan-rekan semua, untuk pertemuan kita yang pertama, maksud saya untuk kuliah kita yang kedua ini, untuk kuliah pemrograman 1, saya rasa kita cukupkan dulu. Nanti sebagai kelanjutan dari penyampaian materi ini, rekan-rekan semua saya rasa perlu mengerjakan soal-soal latihan yang ada di kelas online kita. Jadi ibaratnya kalau seseorang ingin bisa naik sepeda, maka tidak mungkin dia akan bisa naik sepeda hanya dengan membaca buku atau membaca teori ataupun menyimak penjelasan dari dosen ya. Tapi dia harus melakukan praktek mandiri, harus melakukan praktek secara langsung. Ibaratnya harus berlatih naik sepeda dengan sungguh-sungguh. Termasuk untuk pemrograman ini, maka rekan-rekan harus melakukan banyak latihan, praktek. Disitulah keterampilan dan juga skill ataupun pengetahuan juga itu akan terbangun secara bertahap. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada. Tetap semangat dan terus bekerja dalam situasi dan kondisi apapun. Harus kita lakukan dengan penuh ketekunan, maka harapannya kita akan dapat mencapai yang telah kita tetapkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.